Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Anissa Firdaus dengan NIM 3211181004 dan Siti Rosita dengan NIM 3211181058. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kromatografi. Kita langsung saja ke penjelasannya ya. Sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani asal Rusia pada tahun 1906, yaitu Mikhail Semyonovich Tespen, yaitu pada tahun 1901 sampai 1903. Tespen pertama kali menemukan teknik kromatografi dalam penelitiannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain pada ekstrak tanaman. Pada penelitian tersebut, Tespen menggunakan sebuah kolom gelas yang diisi dengan serbuk kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman. Bubuk kalsium karbonat ini bekerja secara penyerapan adsorben, sehingga kolom tersebut dikenal dengan istilah kolom adsorben. Metode ini kemudian diuraikan dalam pertemuan yaitu 11 Congress of Naturalists and Dr. di St. Petersburg pada tahun 30 Desember 1901, sedangkan diterbitkan pertama yang berisi tentang deskripsi metode ini di dalam Proceedings of the Warsaw Society of Naturalists. Season of Biology tahun 1903, Tespen pertama kali menggunakan istilah kromatografi dalam dua paper tentang klorofil dalam jurnal botani Jerman, Berisden's Botanis Gesellschaft pada tahun 1906. Awal perkembangannya, metrik kromatografi berkembang sangat lambat selama 20 tahun pertama. Pada tahun 1948, Artiselius dari Swedia mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kromatografi, yaitu analisis dengan elektroforesis dan adsorpsi. Setelah metode kromatografi, partisi diperkenalkan pada tahun 1952. Metode kromatografi menjadi suatu metode yang sangat universal. Metode kromatografi banyak digunakan dalam bidang biokimia, kimia organik maupun kimia anorganik, analisis kimia bahan pangan, dan bidang lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, kromatografi telah dilengkapi dengan perangkat seperti komputer dan alat bantu lain, sehingga perluasan pemanfaatan dalam berbagai disiplin ilmu lain. Kromatografi terus berkembang dengan lahirnya berbagai jenis kromatografi, antara lain kromatografi gas, spektrometri massa, kromatografi cair tekanan tinggi, serta kromatologi ion. Pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik laboratorium dalam memisahkan komponen atau molekul larutan berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak. Fase gerak dapat berubah cairan pada umumnya, dan gas, sedangkan fase diam dapat berubah padat atau cairan. Komponen campuran pada fase gerak bergerak pada fase diam dengan kecepatan berbeda, sehingga menyebabkan campuran tersebut terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sifat alami dari fase gerak dan fase diam yang akan menentukan komponen yang terpisah tersebut bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Perbedaan waktu gerak ini disebut waktu retensi. Selanjutnya adalah cara kerja kromatografi. Kromatografi memiliki berbagai macam teknik. Meski demikian, secara umum pola kerja yang hampir sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen campuran yang akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner atau padatan. Kemudian, komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak, dan pada fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Selanjutnya, timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut. Nantinya, komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut, dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam.
Selanjutnya adalah jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang paling umum. Kromatografi ini menggunakan kertas sebagai fase diam. Gaya kapiler pada kertas yang basah berfungsi menarik cairan melewati kertas dan memisahkan campuran. Yang kedua adalah kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan material absorben rata berupa gelas atau plat plastik. Biasanya plat datar yang digunakan adalah silika sebagai fase diam, sedangkan fase gerak adalah cairan organik. Yang ketiga adalah kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah teknik yang digunakan untuk mengisolasi komponen kimia dari campuran. Kromatografi kolom dapat memisahkan substansi kimia berdasarkan perbedaan adsorpsi dari komponen pada adsorben. Yang keempat adalah kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan kromatografi untuk memisahkan komponen kimia dari sampel campuran dan mendeteksi jumlahnya. Untuk pemisahan sampel tersebut diuapkan dan dibawa oleh gas yang dilewatkan pada fase diam. Yang kelima adalah kromatografi cair. Kromatografi cair adalah teknik pemisahan di mana sampel dilarutkan dalam cairan dan dilewatkan fase diam yang biasanya terbuat dari silika. Beberapa jenis kromatografi cairan seperti fase normal dan fase terbalik. Salah satu jenis yang paling umum adalah HPLC. Dan yang keenam adalah kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion adalah teknik pemisahan menggunakan perbedaan muatan antara sampel dalam fase gerak dengan muatan pada fase diam. Yang ketujuh adalah kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi didefinisikan sebagai jenis kromatografi di mana molekul zat terlarut terikat langsung ke permukaan fase diam. Secara sederhana, kromatografi adsorpsi dapat dijelaskan sebagai gas atau cairan yang teradsorpsi ke permukaan padatan. Yang kedelapan adalah kromatografi partisi, merupakan kromatografi di mana proses pemisahannya berdasarkan kemampuan adsorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang dilapiskan pada partikel padatan fase diamnya. Yang kesembilan adalah kromatografi pengecualian, merupakan jenis kromatografi yang tidak banyak dipengaruhi oleh interaksi antara fase diam dengan zat terlarutnya. Proses pemisahan berdasarkan volume hidrodinamik dari molekul atau partikel. Yang terakhir adalah kromatografi afinitas, di mana kromatografi ini bekerja berdasarkan interaksi spesifik antara satu jenis molekul terlarut dengan jenis molekul lain yang terimobilisasi dalam fase diam. Sebagai contoh, molekul yang terimobilisasi dapat menjadi antibodi untuk beberapa protein yang spesifik. Berikut ini merupakan contoh dari kromatografi. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.